itu kepergian, kematiannya untuk menjadi tebusan. Tapi lagi dia katakan, untuk itu aku pergi. Jadi itu adalah rencana dan rancangan Allah di dalam konteks penebusan manusia. Dan sekali lagi, kalau kita masuk kepada kitab, misal saja di dalam Galatia yang tadi disebutkan, maupun yang ada di dalam kitab Petrus, surat Petrus itu, maka kita akan menemukan bahwa rancangan Tuhan untuk penyelamatan menjadi tebusan. Ya, saya kira itu dulu, Bang Zul. Oke, baik Bang. Jadi kesimpulan tadi, iblis mau Yesus disalibkan, Kristen mau Yesus disalibkan. Oke, boleh saya jawab? Itu lewat Bang. Boleh saya jawab dulu? Berarti iblis dan Kristen satu geng. Oh enggak, kan saya belum jawab. Boleh saya jawab, itu maksud saya. Saya lewat itu. Iya, silakan. Silakan ya. Oke. Ya. Tidak ada ayat apapun Bang Zuma yang menyatakan bahwa orang Kristen menyalibkan Yesus. Ya, atau pakailah istilah mau menyalibkan Yesus. Ya. Tidak ada ayat itu. Ya. Kalau Jadi, sekiranya nih Bang, kalau sekiranya orang Kristen hidup pada zaman itu, dia ada di kubu mana? Menyalibkan Yesus atau menolong Yesus? Oke, saya akan, untuk menjawab itu saya harus bertegas. Jika orang Kristen ada pada waktu itu, saya tanya, statusnya apa? Ya, sebagai orang Kristen lah. Sebagai ya? orang Kristen lah, sebagai orang Kristen. Oke, sekali lagi, kata Kristen itu kan yang kita pakai sampai saat ini, ya, dimulai di dalam Kisah Para Rasul itu loh. Ya. Iya. Pasal 11 itu. Yang artinya tidak akan mungkin ada penyebutan Kristen sebelum terlaksana karya Kristus sebagai penebus. Ya, oknumnya. Jadi, kalau Pak. dibawa tadi Oknumnya. Kalau oknum-oknum yang mengatasnamakan diri Kristen ini hadir pada saat itu, dia ikut ngambil bagian penyaliban atau menolong Yesus supaya tidak disalib. Kalau, makanya saya bilang, secara kronologisnya tidak mungkin ada Kristen di zaman hidup Yesus. Enggak, maksudnya oknum-oknum Kristen hari ini, andai saja di situ ada mereka pada saat penyaliban, mereka mengambil bagian apa? Menyalibkan Yesus atau menolong Yesus. Seperti Petrus kan menolong Yesus tuh, dia nggak mau supaya Yesus disalib. Nah sekarang Kristen, orang-orangnya, oknum-oknumnya, penyembah-penyembah Yesus ini, andai sejaman dengan Yesus, Yesus digiring ke pembantaian, penyaliban, kira-kira Kristen ini berpihak di mana? Berpihak menyalibkan atau mencegah penyaliban? Oke, saya mencoba begini. Oknum Kristen jika ada di masa itu, di zaman Yesus, rasanya kalimat itu tidak akan mungkin terjadi karena tidak akan ada Kristen sebelum Yesus mati. Begitu. Nah, jadi agak sulit saya memberikan jawabannya itu, Bang. Ya, karena kalau Anda mengatakan dia akan membantu penyaliban, Anda satu geng dengan iblis. Kalau Anda mengatakan kami mencegah penyaliban, lalu siapa yang menjadi Tuhan Anda? Oke, jadi saya tidak menjawabnya. Nah, gimana? Sudah klimaks ini? Gimana? Oke. Ya, pada intinya kemudian adalah iblis mau Yesus disalibkan, kalian juga mau Yesus disalibkan, satu geng. Islam tidak mau Yesus disalibkan, pencipta langit dan bumi juga tidak mau Yesus disalibkan. Kami juga satu geng. Jadi itu finalnya. Udah selesai kita, Bang, ya. Oke? Oke, Bang, ya. Oke, saya sip. kira saya tidak memberikan jawab apa-apa di situ. Jadi begini, pernyataan Abang itu tidak mungkin terlaksana. Kata Kristen tidak mungkin ada di zaman Yesus. Sekali lagi, di masa Yesus tidak mungkin ada kata Kristen. Ya, jadi itu tidak bisa dijawab apapun. Tapi paling tidak sama seperti kita sekarang. Kita memiliki pahlawan-pahlawan, Jenderal Nasution, Jenderal Sudirman dan seterusnya. Kita tidak ada pada zaman itu, tapi mereka adalah pahlawan kita. Sama seperti Anda, saudara-saudara Kristen.
Iblis yang merasuki Yudas itu adalah pahlawan untuk saudara saya. Demikian. Oke, tidak apa-apa. Saya kira ini sudah bergerak kemana-mana, tapi itu statement Bang Juma ya. Tapi itu Bang Juma buat kesimpulan saja dari pembicaraan kita, ya statement penutup. Dan saya pun membuat statement penutup. Baik, ketika Al-Quran mengatakan orang yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad, jika kamu ragu tentang apa yang kami beritakan kepadamu, tanyakan. Nabi Muhammad tidak menanyakan, tapi kami yang bertemu dengan Bible hari ini pun mengetahui ternyata apa yang diterangkan oleh Al-Quran, wa qaulihim innal qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabuh, kami bisa buktikan hari ini. Jadi apa yang diceritakan kemudian dalam Al-Quran kami bisa buktikan hari ini. Mereka berselisih paham tentang oknum yang disalibkan. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata mati, ada yang berkata hidup. Itu Al-Quran yang menarasikan itu. Dan itu kita buktikan hari ini. Lalu kemudian bercerita terkait dengan antara Yahudi dan Kristen. Yahudi dalam kitab Talmud mengatakan Yesus itu adalah anak zina. Dia adalah anak yang kemudian dihasilkan dari pantera dengan Maria, yang kemudian akan direbus, ditinjak, yang mendidih dalam neraka. Kristen muncul dengan mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah oknum yang mati terkutuk di atas tiang salib, di mana sebelum disalibkan secara terkutuk, diludahi, ditampar, ditonjok, lalu kemudian eksekusi terakhir itu adalah penusukan lambung. Antara Yahudi dan Kristen tak ada sedikit pun ucapan-ucapan baik terhadap oknum tersebut. Nabi Isa kemudian diajarkan oleh Allah. Allah kemudian mengangkat derajat beliau, dibersihkan beliau dari tanggapan-tanggapan yang berlebihan, sehingga Allah mengatakan, ya ahlal kitab, janganlah engkau berlebihan terhadap urusan agamamu. Ini. Lalu kemudian ketika Allah mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbihalahum, kita bisa buktikan malam hari ini. Ternyata penyaliban itu adalah hasil perkongkoan antara iblis, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Dalilnya Yohanes 6 nomor 70, Matius 24 nomor 4, Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59. Di mana di situ imam kepala mahkamah agama bersekongkol kemudian untuk melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Dan di dalam Yohanes 11 nomor 53 diterangkan bahwasanya mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Dan setelah mendengarkan itu, Yesus kemudian pergi meninggalkan tempat itu dan dia menuju kepada padang gurun bernama Efram. Di sana ia tinggal bersama dengan muridnya. Matius 26 nomor 15 nomor 16 Yudas makan suap. Oke, Ulangan 27 nomor 25 terkutuklah orang yang makan suap. Galatia nomor 3 nomor 13 terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23 orang yang minta kepada Pilatus agar jasad oknum yang ada dalam tiang ini untuk segera diturunkan, karena sahabat, berarti benar yang di atas tiang ini adalah manusia terkutuk. Terakhir Yesus berkata di Matius 12, Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan tanda satupun kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini selain tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, demikian juga anak manusia dalam kurung Yudas. Ini versi saya bang ya, anak manusia, karena Yudas itu adalah manusia, anak manusia dalam kurung Yudas juga 3 hari 3 malam. Jadi angkatan jahat diberikan satu simbol, tanda di jidat. Apa itu? Tanda Yunus, 3 hari 3 malam diikat perut ikan, 3 hari 3 malam anak manusia di perut bumi. Dan hari ini kita melihat Kristen, sekte apapun itu, menjadikan simbol keagamaan mati,
bangkit pada hari ketiga. Padahal menurut Yesus itu adalah simbol angkatan jahat. Terakhir, dikarenakan runutan itu semua, maka Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan menyamar seperti domba. Tanda-tandanya dari buahnya bisa kamu lihat dia. Pertama, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Ini semua dilakoni oleh penyembah-penyembah Yudas. Jadi buah-buah pengajaran nabi palsu semuanya ada di Kristen. Kata Yesus di Matius 23, enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan dalam api yang menyala-nyala kekal. Demikian saudaraku. Thank you. Silakan.